ada cerita-cerita dari kakek-kakek saya yang terdahulu bahwa tahun berapa itu pernah tsunami sampai terpisahnya ini Makakata. Nama saya Masrul Eksklamasi 7, usia 41 tahun. Aktivitas saya pegawai negeri. Saya sebagai saksi hidup gempa dan tsunami tahun 2018, Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong. Awalnya sore itu di kantor sekitaran pukul 3 sudah terasa itu gempa. Cuma pikirnya ya seperti gempa biasa lah. Waktu pulang apel jam 4 sudah seperti biasa aktivitas saya sore mencari ikan di laut. Jadi saya sudah turun ke laut bersama rekan-rekan ikut memancing. Pada saat jam setengah 6, yang pertama adanya perubahan alam itu burung terbang keluar dari tempat sarangnya dia tidur. Nah, setelah itu terjadi ikan naik ke permukaan, bermain di permukaan. Setelah itu perahu terangkat sekitar setengah meter lah ke atas, diangkat. Jadi kita pikir yang sementara mancing bahwa ini ikan besar. Setelah dari itu muncullah ombak besar dari arah Parigi. Arah ombak itu mengarah ke selatan. Jadi dia hantam, ada satu nelayan yang mau mengair, ya, dia hantam perahunya, ya tenggelamlah di situ satu nelayan itu. Jadi saya pikir sampai anak saya bilang, lompatlah anak, ini ombak besar sekali. Cuma anakku takut. Jadi sudah sini saya peluklah. Belum sampai ombak sama di perahu, terjadilah patahan di muara dengan suara dentuman lumayan keras. Terjadilah lubang dan air laut pun masuk terhisap ke dalam. Jadi kita beberapa perahu itu terseret masuk ke dalam arus itu. Nah, setelah masuk, ombaknya lewat, kita dihantam ombak lah di situ itu. Nah, setelah dari situ perahu muncul ulang ke permukaan selang berapa detik lah, karena memang tidak lama berlangsung kejadiannya. Nah, itu muncul ke permukaan, kita dihempaskan ke arah tengah laut. Muncul itu 2 orang kita muncul, dua perahu. Satu perahunya sudah tidak ada nelayannya. Setelah itu karena patahan ini di muara, ya ini patahan mengarah semua ke arah kiri dan kanan. Pokoknya lautnya terbelah, terjadilah ombak. Nah, disitulah dia hantam ke darat, sekitar 70 meter lah ke darat. Tanah amblas ini ya lumayan lah. Karena kita tidak kena ombak, karena perahu sudah tersorong ke dalam, ombaknya yang ke darat. Setelah berapa menit, si teman saya satu perahu ini, Opa, namanya Syukur Abu, dia berusaha dayung mau ke darat. Sampai di darat, karena tanah masih runtuh, untunglah masih ada cucunya di pinggir pantai. Itulah yang menyelamatkan dia. Begitu dia injak pasir, jatuh, cucunya yang tahan di bawah. Pokoknya ini perahu sepanjang pinggir pesisir pantai ini hancur semua karena dihantam ombak itu. Saya bisa keluar itu pas lewat maghrib. Lewat maghrib itu ipar saya datang, karena saya tidak bisa lagi melawan arus balik dari ombak yang naik itu. Dia berenang menggunakan papan. Dia berenang sambil teriak, "Kakak!" Ini saya. Kita sambil bawa perahu itu ke darat, tapi sambil berenang dalam kondisi perahu sudah hancur ya. Kalau di laut itu gempa tidak terlalu berasa, kecuali nanti dia hajar perahu
3 kali dia hempas perahu ke atas, sekitar setengah meter lah. Itu saja yang dirasa gempa. Nanti setelah itu baru kita lihat di daratan ternyata memang pohon sudah gerak-gerak, karena di laut tidak berasa ya gempa. Yang di darat itu yang bawa pukat 2 orang, satu yang pegang pukatnya posisi di muara, dia pegang satu, yang satunya di dalam laut, air sedada ya. Nah, begitu patahan tadi, yang di darat ini ikut amblas bersama patahan itu. Itu bunyinya itu di saat setelah perahu tadi terangkat ke atas, ombak muncul dari arah Parigi, lumayan tinggi, sekitaran 30 meter lah tingginya itu. Cuma dia tidak mengarah ke darat sepanjang pesisir pantai. Belum sampai sama kita ombak, ini yang daratan ini yang amblas dengan ledakan lumayan dahsyat. Begitu kita masuk ke dalam, muncul sudah bersamaan air lumpur sudah, dengan dengan kayu-kayu, mungkin kayu yang terbenam sekian lama itu baru muncul. Lumayan lah dalamnya itu, ya mini kalau cuma perkiraan paling sekitar 30 meteran, karena air dari arah Boyantongo banyak terhisap masuk, makanya yang desa wilayah sebelah Boyantongo lari semua dengan tsunami, karena memang air surut juga. Karena ada beberapa orang sini, posisi kan kalau sore sini kebiasaannya naikkan perahu ke darat karena air sudah tinggi. Begitu dia mau tarik perahu, air langsung surut. Karena itu sudah kena patahan tadi, air masuk semua ke patahan. Setelah dia muncul, terciptalah ombak itu. Sebenarnya tsunami, lebihnya ombak lokal saja. Akibat patahan ini ombak yang naik ke darat sekitar 70 meter lah ke darat. Kalau posisi perahu saya itu 20 meter dari bibir pantai jaraknya. Kalau dari muara itu sekitar 10 meter lah dari pas depannya muara. Perahu ini sudah waktu itu masih agak besar sebelum dibongkar tsunami. Tidak, dia posisi ombak yang dari Parigi ya berdiri, putih di bawahnya, mungkin bergulung-gulung di bawahnya, karena dia hantam perahu satu ini hancur. Begitu dia hantam, hilang memang. Nah, kita turun ulang ke sini itu malam, jam 9 malam. Jam setengah 10 muncul bulan, baru kita temukan satu teman yang dihantam itu. Lumayan ya, karena sepersekian detik saja ini kejadian. Artinya di saat dia dentuman keras, ini amblas, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau ambil dayung, pada di perahu ada mesin, harusnya bisa starter, tidak sempat, karena memang sepersekian detik saja ini kejadian ini, cepatnya ini. Sedangkan kita tenggelam itu, nanti sadar, sudah muncul di atas dengan keadaan perahu hancur, kita sudah air segini. Itu kemarin ada dua gelombang, karena cuma yang awalnya memang lumayan tinggi, cuma memperkirakan karena tidak terlalu situ perhatian, kita sudah tenggelam juga sini. Gelombang kedua itu dirasakan saja, karena gelombang pertama belum sampai di perahu saya, kita sudah amblas di sini. Jadi seandainya tidak amblas di sini, semua yang kita yang mancing itu mati, karena pasti dihantam hancur perahu. Karena amblas, kita masuklah ke dalam, dihantam lewat saja, jadi tidak hancur sekali perahu. Perahu hancur karena ditabrakan ini, batang-batang kayu, bukan gelombang besar. Karena yang gelombang besar, perahu yang teman yang satu yang meninggal itu menurut tidak ada, berkeping-keping. Dia punya kencang ombaknya itu. 3 orang. Yang pertama itu Nun, yang pertama meninggal di sini. Yang kedua teman saya yang memancing di belakang perahu saya. Dia sama-sama kita terbenam di dalam palung itu muncul yang kelihatan kurang perahunya, tapi itu pun perahunya kurang sebagian, hancur. Nah, itu diketemukan 9 hari di desa
daerah Malakosa, tepatnya di Malafuri. Dia sudah terdampar di pinggir pantai, ditemukan oleh ibu-ibu yang mau cari kerang. Nah, itu baru diberitakan sini. Kalau yang ketiga ini sampai sekarang tidak didapatkan jasadnya. Yang jatuh bersama patahan tadi itu. Karena begitu dia jatuh, mengikutlah ini pasir ikut, pohon ikut masuk. Kayaknya cuma tidak ada lagi. Cuma wilayah Olaya sama Lebo. Lebo cuma karena penurunan tanah. Kalau kita ini amblas. Betul-betul jatuh tanahnya. Kisarannya amblas itu ada sekitar 40 kali 50. Tidak, meteran. Cuma setelah amblas di muaranya itu, dia merembet kemari. Sekitar 50 meter ke sini, ke arah utara, ke arah selatan itu sekitar 70 meter. Tanahnya terbelah. Ada penurunan di sini. Dulunya pasir setinggi ya perahu ini. Baru ke arah ke sana landai ini. Jauh baru dapat ya tempat dalam. Masyarakat lokal bilang sini tubir. Jauh. Sekarang di ujung perahu itu sudah dalam. Yang masih bertahan yang di ujung sana itu sekitar 50 meter masih dangkal ke sana. Kalau yang berubah daerah sini saja. Sampai batas pohon ketapang sana itu. Jadi sekitar lebih 100 meter yang berubah konturnya itu. Langsung lari ke gunung, ke WK, daerah Olo Baru, di atas di Bendungan. Antar saudara, pokoknya semua warga Olaya, ibu-ibunya kita antar ke atas. Karena takutnya setelah gempa kan ada terus susulannya. Kita antar ke atas baru jam-jam 9 kita turun semua ke pantai cari yang hilang ini. Tapi malam itu cuma satu yang ditemukan. Posisi sudah meninggal. Ada cerita-cerita dari kakek-kakek saya yang terdahulu bahwa tahun berapa itu pernah tsunami sampai terpisahnya ini Makakata. Dia sejarahkan bahwa kenapa Pulau Makakata ini terpisah dulunya, ini kan teluk. Di saat terjadi bencana itu, ini terpisah. Makanya di sekitaran Pulau Makakata itu kontur anunya dia palungnya lurus sekali itu, dalam, lumayan dalam. Di pantai ini tidak ada yang rusak. Kapal itu 2 perahu kapal pukat nelayan Bentongo, satu hancur dihantam ombak yang tadi ini, yang dari arah Parigi, satu hancur, satu masih bisa lah diperbaiki kembali. Kalau yang satu memang hancur total, masih ada bangkainya sampai sekarang. Karena ini ya inilah sisa tsunami. Mesinnya di rumah sudah dimuseumkan. Artinya kemungkinan kita cuma bisa sampaikan bahwa tahun sekian terjadi tsunami dan kita sendiri rasakan. Jadi jikalau ada tanda-tanda di laut yang seperti saya rasakan ya, segera tinggalkan laut.